Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi kita semua yang percaya dan berharap kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan roti hidup yang akan disampaikan oleh Kapten Iqbal Papeo. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, selamat pagi sahabat-sahabat hati Kristus, para pendengar Radio Cakrawala di mana saja berada. Apa kabar? Tentu kabar baik. Senang sekali kita boleh ketemu lagi bersama saya Kapten Iqbal yang menyapa saudara lewat radio kebanggaan kita, Radio Cakrawala. Radio yang sudah dipakai Allah untuk memberkati umat sampai ke ujung bumi. Pagi ini saya rindu mengajak kita semua mengawali hari yang indah, hari yang telah dijadikan oleh Tuhan, untuk bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dan berdoa, sehingga kita memperoleh kekuatan dan keberanian menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Teriring doa saya yang tulus. Tuhan Yesus memberkati hidupmu, suami, istri, dan anak-anakmu, bahkan seisi rumahmu, serta pekerjaan dan pelayananmu semakin diberkati berlimpah-limpah. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga yang mulia, pagi yang indah ini kami mengucap syukur kepada Tuhan sebab Tuhan dahsyat dalam hidup kami. Secara khusus hamba-Mu berdoa dan menyerahkan semua sahabat-sahabat hati Kristus di mana saja para pendengar Radio Cakrawala. Terima kasih untuk pemeliharaanmu Bapa. Terima kasih untuk berkat-Mu di sepanjang malam, di waktu istirahat, di waktu tidur. Dan kami boleh bangun pagi dengan kuat kuasa yang dari Tuhan. Bapa di surga, pagi ini sebelum kami beraktivitas melakukan kegiatan-kegiatan kami rindu mendengar firman Tuhan. Kami rindu memuji Allah. Kami rindu berdoa. Kami rindu menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, sebab kami sungguh percaya hanya di dalam Engkau saja kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan. Bersabdalah, kami siap untuk mendengar di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Sahabat hati Kristus, para pendengar Radio Cakrawala di mana saja berada, mengawali seluruh kegiatan kita hari ini, izinkan saya berbicara tentang Allah yang setia kepada bejananya. Allah setia dan Allah berkenan kepada bejananya. Mazmur 118 ayat 1 hingga ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Sahabat pendengar Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan, izinkan hari ini saya bertanya, bagaimana keadaan kehidupan kerohanian kita? Apakah kerohanian kita sedang baik-baik saja? Semakin meningkat di tengah situasi yang sulit dan mencekam? Apakah di tengah keterpurukan hidup kita oleh karena berbagai tekanan dan keterpurukan hidup, lalu iman kita semakin kokoh, roh kita semakin bernyala-nyala? Atau sebaliknya, kerohanian kita mulai mengalami gangguan? Mungkin api roh sudah mulai padam. Beratnya pergumulan hidup, sulitnya tantangan kehidupan yang tiada habis-habisnya. Belum lagi tuntutan kehidupan yang semakin besar, biaya hidup besar, biaya pendidikan semakin tinggi dan sulit untuk terpenuhi. Ditambah lagi COVID-19 yang membuat kita menarik nafas panjang sebab belum berakhir. Lebih-lebih muncul varian baru. Dunia di luar bilang begini, berkata seperti ini, tante corona belum pergi, Omikron sudah datang. Sahabatku, apakah semua itu mulai membuat bejana kekudusan ini retak? Hanya sahabat dan pendengar Radio Cakrawala yang bisa menjawab semua itu. Pesan saya, ingat, kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang memiliki gaya hidup berdoa, memuji, menyembah Tuhan siang dan malam, dan melakukan kehendak Bapa di zaman ini. Maka kita pasti menang. Sahabat pendengar Radio Cakrawala di mana saja berada, hari ini firman Tuhan menyapa kita dengan nyanyian pujian dari Mazmur, dengan membawa pesan utama akan sebuah pengakuan iman kepada Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Maka tidak ada alasan bagi kita orang percaya untuk tidak bersyukur. Mazmur 118 ayat yang ke-1. Bagaimanapun sulitnya hari-hari yang kita lalui, tetaplah pada pengakuan iman kita bahwasanya kasih setia Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Bukan hanya untuk 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun, tetapi untuk selama-lamanya. Sekali lagi, menjalani hari ini bersama dengan Tuhan, maka bersama kita katakan, kita punya Allah yang dahsyat, bahwasanya kasih setianya kekal dan tak berkesudahan. Amin. Oleh sebab itu sahabat-sahabat hati Kristus di mana saja berada, pagi yang indah ini saya ingin berbicara tentang 2 hal penting. Allah yang setia terhadap bejana kekudusan. Yang pertama, Allah setia bagi bejana kekudusan yang takut akan Dia. Mazmur 118 ayat yang ke-4. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sahabatku, kita adalah bejana kekudusan dalam Kristus, dipanggil untuk melakukan pekerjaan mulia bagi Allah. Itu berarti sebagai orang percaya kita harus menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetapi tanpa Tuhan kita tidak mungkin sanggup. Beratnya kehidupan dengan berbagai pencobaan telah membuat banyak orang percaya menyerah pada keadaan, putus asa dan hilang pengharapan. Tetapi pagi ini Allah berbicara kepada kita melalui pemazmur untuk membuka hati dan pikiran kita, bahwasanya
Biarlah orang takut akan Tuhan, berkata, untuk selama-lamanya kasih setianya. Yes, sahabatku, itu berarti kita sungguh punya Allah yang dahsyat. Dia setia, dia berpihak kepada setiap orang percaya sebagai bejana kekudusan yang takut akan Tuhan. Pemazmur percaya, kita percaya, saya percaya, saudara juga percaya bahwa Allah kita dahsyat. Dia Allah yang setia. Amin. Dia tidak mungkin tutup mata untuk setiap pergumulan hidup yang kita alami. Dia tidak mungkin tidur. Dia di saat kita mengalami kesusahan dan penderitaan, dia selalu ada, dia selalu hadir. Di saat kita berbenturan dengan kesulitan, dia pasti turun tangan dan menolong kita. Itulah sebabnya pemazmur ini menyatakan jika Tuhan di pihak kita, maka apakah yang harus kita takutkan? Penyakitkah, penderitaankah, kemiskinankah? Sahabatku, sebagai bejana kekudusan di dalam Kristus, apabila kita terus memperkatakan perkataan iman bahwa kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya, maka aura positif lahir dari dalam hidup kita dan memberi kita kekuatan, keberanian untuk melangkah bersama Tuhan. Lalu kita mengambil keputusan tidak lagi mencari pertolongan selain bergantung dan berharap sepenuhnya kepada Allah, sebab Tuhan telah ada di pihak kita. Mazmur 118 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Maka sahabat pendengar Radio Cakrawala di mana saja berada, mari kita mulai memperkatakan perkataan iman kita bahwa Tuhan itu baik. Ini adalah seruan firman Tuhan di pagi yang indah ini buat kita untuk menjalani kehidupan di dunia yang kita jalani bersama. Sebab kasih setia Tuhan adalah kekal bagi orang-orang yang takut akan Dia. Kebaikan Tuhan itu akan nyata dirasakan oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Sahabatku, apabila saat ini hidup kita baik-baik saja, awas. Kalau hidupmu seolah berjalan tanpa hambatan, hati-hati, waspada. Seringkali pada saat semuanya nyaman, semuanya baik-baik saja, maka suara Tuhan hanya terdengar samar, sayup-sayup di telinga kita, sangat kecil. Tetapi pada waktu kita menghadapi kesulitan, tantangan, dan penderitaan, suara kita begitu besar memanggil namanya. Pada waktu itu Tuhan seolah ingin berkata kepada kita, "Hello, selama ini engkau di mana, anakku? Selama ini Tuhan seperti apakah aku yang engkau kenal?" Sahabatku, walaupun demikian Dia tetap setia. Dia tidak mau kesetiaannya diintervensi oleh dosa dan pelanggaran kita. Maka apabila hari ini, pada waktu engkau dan saya, kita berjalan di dalam kesulitan, perkuatlah persekutuan kita dengan Tuhan. Dan hanya dengan Tuhan saja. Sebab tidak ada persekutuan yang lebih indah, tidak ada persekutuan yang lebih dalam, tidak ada persekutuan yang selama-lamanya tidak pernah berubah selain dari persekutuan yang indah dengan Tuhan. Itu adalah panggilan Tuhan untuk memulihkan kembali hidup kita. Satu-satunya, tidak ada yang lain yang lebih setia, yang lebih dekat daripada Allah. Ini poin yang pertama. Allah setia kepada bejana kekudusan yang takut akan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, Allah berkenan kepada bejana kekudusan yang takut akan Dia. Jadi yang pertama, Allah setia kepada bejana kekudusan. Yang kedua, Allah berkenan kepada bejana kekudusan yang takut akan Dia. Mazmur 118 ayat 5. Pemazmur berkata, "Aku berseru dan Tuhan menjawab." Hal itu dituliskan dengan kalimat yang penuh menggairahkan. Di ayat yang kelima dikatakan, "Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan." Perhatikan, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Pernyataan Tuhan
telah menjawab aku, artinya sudah terjadi. Tuhan sudah mengerjakannya. Tuhan telah berkenan melepaskan pemazmur dari kesesakan, dan pemazmur bersuka cita. Sahabat-sahabatku semua, kita rindu mengalami hal istimewa seperti yang dialami oleh pemazmur. Pada saat kita berseru, Tuhan menjawab. Saat kita berteriak minta tolong, Tuhan hadir dan memberi kelegaan. Persoalannya adalah, apakah kita sudah hidup berkenan bagi Allah? Sudahkah kita menjadi bejana kekudusan dalam Kristus yang berkenan baginya? Atau dosa masih menguasai hidup kita? Atau kesalahan dan pelanggaran kita masih mengintervensi kehidupan kerohanian kita? Kita masih kompromi dengan dosa dan belum bertobat. Sahabatku, di saat kita diperhadapkan pada kesulitan hidup, kita tidak boleh berhenti dan menyerah. Kita tidak boleh putus asa dan terus mengeluh serta bersungut-sungut di dalam kesulitan dan persoalan hidup. Hal itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Kita tidak boleh mempersalahkan situasi, karena hal itu juga tidak akan mengubah situasi yang kita hadapi. Kita tidak boleh mundur ketika kita rasa tidak ada jalan keluar untuk setiap derita yang kita rasakan. Mungkin kita merasa tidak adil dengan keadaan. Jangan persalahkan Tuhan dan keadaan. Mari kita mulai introspeksi diri dan mulai berseru kepada Tuhan. Percayalah, Dia berkenan memberi jawab dan kelegaan. Sahabat pendengar Radio Cakrawala, pada waktu kita sungguh-sungguh berjalan mengikuti Tuhan, di situ kita tahu tangan Tuhan yang dahsyat senantiasa memelihara dan memberkati hidup kita. Kita mau menjadikan Tuhan sebagai tempat pelarian kita, tempat kita bersandar, tempat kita berharap, tempat kita mengadu, tempat curhat. Ayo curhat sama Tuhan. Jangan curhat sama manusia. Jangan curhat kepada orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Curhat kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan dan bukan manusia. Kita mau berserah pada Tuhan sebagai Allah yang berotoritas mengatur dan mengontrol hidup kita. Dan kita siapkan hati diatur dan dibentuk oleh Tuhan. Dia membentuk hidup kita sesuai dengan kehendak-Nya. Dengan demikian Ia akan berkenan atas hidup kita, sebab hidup kita sudah dibentuk seturut dengan kehendak-Nya. Itulah saat di mana hati kita menjadi teduh dan kita bisa berjalan maju di dalam perjalanan panjang kehidupan kita. Itulah kelegaan. Hari ini sebagai hamba Tuhan, saya mau berkata, bagi kita semua yang sudah mengenal bahwa Allah itu baik bagi setiap orang yang berkenan kepadanya, maka haruslah kita mengambil keputusan. Sekali lagi saya katakan, kita mengambil keputusan untuk tunduk kepada otoritas Allah yang membentuk hidup kita menjadi bejana kekudusan dalam Kristus, sehingga Ia berkenan atas hidup kita. Maka kebimbangan, kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, kekecewaan bukan lagi menjadi milik kita orang percaya. Sebab kita sadar sepenuhnya bahwa sesulit apapun jalan kehidupan yang kita tempuh, kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat, yang berkenan atas hidup kita. Sahabatku, sekali lagi, COVID, pandemi ini tidak akan merebut keintiman kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan Tuhan. Tidak. Karena kita punya Allah yang dahsyat. Maka apapun yang sedang mengancam hidupmu hari-hari ini, sekali lagi, kita punya Allah yang dahsyat. Akhirnya sahabat hati Kristus, para pendengar Radio Cakrawala di mana saja berada, dalam segala perkara dan segala keadaan, dalam situasi tersulit, seolah terjepit dan kita tidak berdaya, hal utama yang harus kita kerjakan dalam hidup kita adalah tetaplah menjadi bejana kekudusan yang takut akan Dia dan bersyukur karena Allah setia. Sebab dengan bersyukur kita punya kekuatan yang dahsyat. Kita punya kekuatan Allah untuk menang menjalani segala kehidupan kita. Segala kesulitan hidup
yang kita hadapi. Sekalipun kegagalan-kegagalan hidup yang sudah terjadi dalam perjalanan hidup kita, ataupun yang mungkin akan terjadi, bukan menjadi mimpi buruk yang menjadi akhir dari segalanya. Sebab kasih setia Tuhan adalah kekal sampai selamanya. Yang kedua, tetaplah menjadi bejana kekudusan yang takut akan Dia dan bersyukur karena Allah berkenan atas hidup kita. Sekarang perkatakan dengan iman, Allah berkenan atas hidupku. Allah berkenan atas rumah tanggaku. Katakan dengan iman, Allah berkenan atas pekerjaan dan pelayananku. Sebagai bejana kekudusan dalam Kristus, hidup kita berkenan bagi Allah. Amin. Maka dalam segala kesesakan, segala penderitaan, kesusahan, duka cita yang kita alami, berdoa, berseru. Sebab kasih setia Tuhan tidak dibatasi oleh siapa dirimu, tidak dibatasi oleh dimensi dan waktu. Tuhan terus berbicara kepada kita bahwa orang-orang yang takut akan Dia mendapatkan kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya, dan Allah berkenan atas hidupnya. Sekali lagi, percayalah bahwa hanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Jadi jangan menyerah, jangan putus asa. Tetap tersenyum, tetap andalkan Tuhan. Jangan lupa bahagia. Sahabatmu ini selalu mendoakanmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga yang mulia, pagi yang indah ini Tuhan, kami bersyukur mengawali perjalanan kehidupan hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami, Tuhan Yesus berkati kami. Tuhan Yesus pegang tangan kami. Kami percaya bahwa dalam perjalanan kehidupan kami mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Kami mengalami sukacita di dalam Tuhan. Ada kekuatan Allah menjadi bagian terpenting dalam perjalanan kehidupan kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang perjalanan hidup kami. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa dan menyerahkan seluruh pendengar radio Cakrawala di mana saja berada. Tuhan Yesus berkati kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, pekerjaan dan pelayanan. Pagi yang indah ini kami doakan sahabat-sahabat kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami menyerahkan para hamba-hamba Tuhan, opsir. Kami menyerahkan seluruh jemaat-jemaat Tuhan, anak-anak opsir, anak-anak jemaat yang saat ini sedang bergumul karena sakit penyakit, yang sedang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit, atau mungkin ada di antara sahabat-sahabat kami itu yang sedang isolasi, baik isolasi mandiri ataupun di rumah sakit karena COVID-19 dengan varian barunya Omikron. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati. Kami percaya mereka saat ini sedang menantikan lawatan Tuhan, sedang menantikan jamahan Tuhan. Kiranya Tuhan nyatakan itu melalui tangan-tangan keluarga, tangan dokter, suster, perawat, melalui obat-obatan, makanan dan minuman, melalui alat-alat medis yang dipergunakan. Kami percaya semua itu Tuhan pakai melawat, menjamah dan memulihkan sahabat-sahabat hati Kristus yang sakit. Kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang sedang bergumul dan bekerja. Tuhan berkati pekerjaan setiap umat-umat-Mu. Berkati pelayanan bagi sahabat-sahabat kami yang sedang mencari kerja. Tuhan buka jalan, Tuhan berikan yang terbaik. Sahabat-sahabat kami yang sekolah, yang sedang studi kuliah, Tuhan juga berkati. Beri hikmat cerdas kepada mereka. Kami juga berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang sedang bergumul untuk pasangan hidup, mencari jodoh, yang sedang bergumul untuk mendapatkan momongan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus yang memberkati. Tuhan Yesus jawaban atas setiap pergumulan hidup kami. Kami berdoa dan menyerahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus berkati Indonesia. Pulihkan bangsa ini dari COVID-19. Pulihkan bangsa ini dari varian Omikron.
Pulihkan bangsa ini dari keterpurukan ekonomi. Pulihkan bangsa ini dari stabilitas keamanan nasional yang terganggu. Dan biarlah Indonesia menjadi bangsa yang damai sejahtera. Dan kami boleh tinggal dengan damai di negeri yang kami cintai ini. Berkati para pemimpin kami, Presiden, Wakil Presiden, Tuhan berkati. Dengan kabinetnya, dengan menteri yang mendukung pekerjaan pemerintah kami. Kami menyerahkan para pemimpin pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah. Kami menyerahkan para aparat keamanan negara ini, para TNI Polri. Tuhan tolong mereka menjaga stabilitas keamanan negeri kami. Dan kami tahu Tuhan tolong. Tuhan berkati keluarga mereka masing-masing. Dan biarlah kami menikmati sukacita damai sejahtera serta anugerah keamanan kenyamanan di negeri yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami menyerahkan seluruh umat-umat Tuhan di gunung, di lembah, di kota, di desa. Mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri, karyawan di perusahaan, mereka yang bekerja di kebun, di sawah, usaha-usaha mereka, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Pegang tangan kami dan berikan kami kesiapan hati untuk melangkah hari ini bersama dengan Tuhan. Ampuni dosa kami, ampuni pelanggaran kami. Karena di dalam nama Yesus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi sahabat-sahabat pendengar Radio Cakrawala di mana saja berada. Selamat menjalani hari ini. Selamat diberkati. Tetap andalkan Tuhan, Allah kita dahsyat, dan sahabatmu ini selalu mendoakanmu. Salam buat keluarga. Tuhan Yesus berkati. God bless. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.